Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Zulfa. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang balaghah dari mata balaghah, ilmu bayan yang membahas tentang fil isti'arah bi'tibari tarfin, fil isti'arah bi'tibari lafdzul musta'ar, fi taqsimil isti'arah masraha bi'tibari tarfi ila anadiyah wa wafaqiyah, dan fi taqsimil isti'arah ba'tibaril jami', yang di sini merupakan pembagian dari majas isti'arah. Ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah fil isti'arah bi'tibari tarfin, yang artinya isti'arah dengan melihat dua unsur pokoknya, musyabah dan musyabah bih. Terus yang kedua adalah fil isti'arah bi'tibari lafdzil musta'ar, yang artinya isti'arah dengan melihat lafaz musta'ar. Terus yang ketiga adalah fi taqsimil isti'arul musrahah bi'tibari tarfin ila ana diyah wa wafaqiyah, yang artinya isti'arah musyarahah dengan melihat dua unsur pokoknya. Yang keempat adalah fi taqsimil isti'arah bi'tibaril jami', yang artinya isti'arah dengan melihat makna yang memadukan atau jami'. Yang perlu dibahas yang pertama adalah fil isti'arah bi'tibari tarfin, isti'arah dengan melihat dua unsur pokoknya atau musyabah dan musyabih bihnya. Ada dua pembagian lagi dari fil isti'arah bi'tibari tarfin, ada isti'arah tahqiqiyah dan isti'arah tahyiliyah. Dari pengertian yang pertama adalah isti'arah tahqiqiyah, yang artinya apabila musta'ar lahu berupa makna yang hissi atau akli. Contohnya di situ saya membuat contoh ra'aitu asadan yughonna, yang artinya saya melihat orang yang tegas sedang menyanyi. Jadi asadan ini adalah singa yang dianggap sebagai orang yang tegas. Lalu pembagian yang kedua adalah isti'arah tahyiliyah, yang artinya apabila musta'ar lahu tidak berupa makna yang hissi atau akli. Yang di situ contohnya adalah al-jamilatu kalwardati tagunu qalbi, yang artinya kecantikan itu seperti bunga mawar yang menusuk hati. Yang di sini bunga mawar ini diibaratkan sebagai kecantikan yang sempurna. Lanjut ke pembahasan yang kedua adalah fil isti'arah bi'tibari lafdzil musta'ar, yang artinya isti'arah dengan melihat lafaz musta'ar. Ada beberapa pembagian dari fil isti'arah bi'tibari lafdzil musta'ar. Yang pertama adalah isti'arah asliyah, yang artinya apabila lafaz musta'ar berupa isim jamid bukan isim mushtaq. Yang contohnya adalah ra'aitu naharan wa ra'al madrasati, yang artinya saya melihat sungai di belakang sekolah. Jadi naharan ini termasuk isim jamid, bukan isim mushtaq. Terus pembagian yang kedua adalah isti'arah tasrihiyah tabaiyah, yang artinya apabila musta'ar berupa fi'il, isim, mushtaq, dan huruf. Contohnya yang berupa fi'il, di situ ada al-asadu akali bisinnuhu, yang artinya singa itu memakanku dengan giginya. Terus kalau berupa isim mushtaq, di situ contohnya adalah at-tabasamu sonaan sa'adati, yang artinya senyum itu membuat kebahagiaanku. Isim mushtaqnya adalah sonaan. Terus yang ketiga adalah berupa huruf. Contohnya di situ Muhammadun la'aba kuratal qadami, yang artinya Muhammad bermain sepak bola. Di sini la'aba sebagai huruf. Terus pembagian selanjutnya adalah isti'arah tabaiyah makniyah, yang artinya apabila musta'ar berupa isim mushtaq atau isim mubham yang selain dari macam tabaiyah terdahulu. Bahasan yang ketiga adalah fi taqsimil isti'aral musarrahah bi'tibaril tarfin ila anadiyah wa wafaqiyah, yang artinya isti'arah musarrahah dengan melihat dua unsur pokoknya. Di situ ada beberapa pembagian dari fi taqsimil isti'arah musarrahah bi'tibari tarfin ila anadiyah wa wafaqiyah,
Yang pertama adalah isti'arah inadiyah, yang artinya adalah isti'arah yang dua ujungnya tidak dapat berkumpul dalam satu makna, karena saling bertentangan keduanya. Contohnya di situ ro'aitul asadi fil masjidi. Artinya saya melihat singa di masjid. Yang bertentangan di sini adalah singa al-asadi. Terus pembagian yang kedua adalah isti'arah wifaqiyah, yang artinya isti'arah yang dua ujungnya dapat berkumpul dalam satu makna karena tidak saling bertentangan keduanya. Contohnya di situ iftah bil Qur'ani, yang artinya bukalah Al-Qur'an. Yang di sini menunjukkan iftah bukalah ini sebagai isti'arah wafaqiyah yang dalam satu makna atau tidak saling bertentangan antara keduanya. Terus pembahasan yang keempat adalah fi taqsimil isti'arah bittibaril jami', yang artinya isti'arah dengan melihat makna yang memadukan atau jami'. Ada beberapa pembagian. Yang pertama dari segi amiyah atau bersifat umum, yang artinya yang mudah dan rendah yang dapat diucapkan secara lisan dan terlihat nyata. Di situ contohnya adalah ra'aitu zahron fil hadiqati. Artinya saya melihat bunga di taman. Zahron ini yang sering diucapkan oleh halayak umum. Bunga. Terus pembagian yang kedua adalah haswiyah atau bersifat khusus, yang artinya istiarah yang tampak aneh dari segi maknanya secara terasa samar. Contohnya di situ ro'aitu asadan yatiru, yang artinya saya melihat singa terbang. Jadi asadan ini, singa ini termasuk hasiyah atau bersifat khusus yang tampak aneh diucapkan, yang tampak aneh dilihat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.